bercerita di sini. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Manemna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Kita jumpa lagi di program acara Manemna Show bercerita di sini di Pro 2 FM RRI Merauke. Saya Kakak Frankie Wohel masih setia menjadi presenter program acara ini dan tentunya ada narasumber saya, bintang tamu saya yang sudah ada di studio Manemna Pro 2 yang akan bercerita. Nah, kali ini nih orang hebat yang saya undang loh. Kalau beberapa saat lalu pernah saya undang kepala BPJS di usianya yang masih muda sudah menjadi kepala kantor. Nah, ternyata di zaman sekarang banyak kepala kantor yang diduduki oleh mereka-mereka yang masih usia muda atau milenial. Dan ini menjadi peluang untuk kita-kita yang muda berkarya untuk bangsa dan negara melalui lembaga yang kita pimpin. Seperti narasumber saya yang sudah ada di sini, yaitu ada Bapak Denny Lumban Toruan. Halo, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Kakak Frankie. Apa kabar nih? Luar biasa. Luar biasa, kabar baik ya. Ya. Pak Denny ini adalah Kepala Kantor Pos Merauke. Betul. Betul sekali ya. Siap. Dan dengar-dengar hitungan jam lagi sudah tidak menjabat ya. Ya. Betul ya? Ya. Karena sahabat kreatif, sahabat Manemna, hari ini tanggal 15 Januari 2020 pagi ini sengaja kita culik beliau ke studio Pro 2 karena siang nanti beliau akan harus meninggalkan kota Merauke menuju ke tempat tugasnya yang baru. Sehingga obrolan kita di pagi ini tentang perjalanan karir di usia muda dan kesan selama bertugas di Kota Merauke ya Pak ya. Siap. Ya, Pak Denny Lumban Toruan. Saya panggil Kakak Denny boleh ya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ya, jangan-jangan kita seusia nih Pak ya. Oke. Harusnya. Oke, baik. Nih Kak Denny nih menjadi seorang pegawai atau karyawan kantor pos ya. Apakah ini memang menjadi cita-cita dari Kak Denny dari kecil atau memang terperangkap dalam sebuah pilihan setelah mungkin selesai kuliah, atau memang diarahin sama orang tua, atau biasanya ikut teman-teman gitu kan dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Kak Denny ini bisa masuk di pekerjaan sebagai tukang pos atau Pak Pos, Pak Pos gitu. Siap. Oke. Jadi kalau awal perjalanan kita, artinya dulunya sebelum di kantor pos saya sudah pernah di Coca-Cola. Artinya bahwa sebelum di kantor pos sebetulnya kita sudah pernah bekerja. Cuman memang selama berjalan di Coca-Cola kita berpikir wah kayaknya enak nih. Artinya kita punya. Tahun berapa tuh? Tahun 2010. 2010 sampai 2013 itu di Coca-Cola. Itu baru tamat kuliah? Iya, baru tamat kuliah. Jadi dulunya saya kuliah di Poltek Pos. Poltek Pos ini menghasilkan nantinya, artinya kalau lulusan-lulusan terbaik bisa direkrut untuk menjadi pegawai di kantor pos. Nah, dulunya itu 25 terbaik. Baik. Kebetulan saya nomor 26. Itu kuliahnya tahun berapa tuh Pak? Saya kuliahnya tahun 2007 Oke. sampai di tahun 2010 lulus, cuman Oke. memang tidak masuk dalam kriteria terbaik. Karena 25 yang diambil Bapak urutan 26. 26. Ini cadangan standby Cadangan. sepertinya ya. Tapi cadangan terbelakang. Oke, baik. Itu di mana Pak? Itu di Bandung. Di Bandung. Iya. Sekolahnya di Bandung. Sekolahnya di Bandung. Oke. Kemudian karena tidak masuk dalam kriteria untuk 25 terbaik, kita kembali ke Jayapura. Di Jayapura kita mencoba pekerjaan. Kebetulan kita diterima direkrut oleh Coca-Cola. Kita kerja sebagai
sales lah dulu. Marketing gitu ya. Marketing, dan disitulah ditempa untuk menjadi seorang marketing pertama kali. Oke. 3 tahun, kemudian berpikir bahwa tidak akan mungkin kita bekerja selama ini seperti ini, sehingga waktu itu PT Pos membuka rekrutan khusus untuk penerimaan pegawai Papua Barat. Dan itu Bapak di posisi di mana? Bandung atau di Jayapura? Di Jayapura. Di Jayapura. Ya, Baik. sehingga kami coba melamar. Dan puji Tuhan, dengan beriringnya semua proses penerimaan, lolos sampai di Bandung, kemudian direkrut, dan ya Akhirnya bekerja. akhirnya di sini kita. Kembali ke penugasan pertama sebagai Ya. pegawai. Kalau untuk Pegawai atau karyawan sih Pak? Sebutan pegawai kantor pos pertama kali di mana? pertama kali ditempatkan di Jayapura. Oke, tapi Ya. memang Bapak orang Jayapura. Saya orang asli Jayapura, lahir besar di Jayapura. Oke. Jadi artinya ketika pada saat penugasan pertama pun rasanya seperti kembali ke kampung halaman lah. Artinya tidak perlu berat, ya tinggal jalani aja. Nah, Baik. Baik. Artinya nih mengambil peluang, kebetulan di saat itu ada perekrutan ya. Ya, Perekrutan. Nah, seperti itu. proses seleksinya tuh seperti apa sih Pak? Sampai bisa diterima, apa memang tesnya sama seperti tes ASN atau pegawai-pegawai pada umumnya? Hampir sama Sama. artinya dengan proses-proses yang sama seperti kemudian ada tes tertulis, Oke, kemudian psikolog. psikotes, Psikotes, kemudian ada tes kesehatan, sampai dengan nantinya ditetapkan sebagai pegawai. Memang ada melalui berbagai macam proses. Oke. Bahkan sebelum kita ditetapkan sebagai pegawai, kita di semacam dibilang OJT, on the job training selama Oke, 3 bulan, 3 bulan. yang memantau kita. Kita langsung diterjunkan di kantor pos. Waktu itu saya Oke. ditempatkan di kantor pos Tangerang selama 3 bulan, diposisikan sebagai memang untuk calon manajer. Artinya di sini kita langsung memang di-push bagaimana kita bersikap Leader ya. untuk menjadi seorang leader di Leader. satu kantor, di mana di satu kantor itu tidak juga cuman ada yang muda di bawah kita, Betul. tapi lebih banyaknya orang-orang senior. Betul. Seperti itu. Betul, itu yang tantangan tersendiri ya. Yes. Berarti melihat attitude bagaimana pemimpin muda bisa ngarahin anak mudanya yang lebih tua gitu. Betul, betul. Tadi nama sekolahnya apa Pak? Poltek Pos. Poltek Pos. Iya. Ya. Kenapa dulu mau masuk Poltek Pos Pak? Apa memang ada orang tua yang kerja di kantor pos atau Enggak. apa? Jadi untuk masuk di Poltek Pos itu dulu sebetulnya karena waktu di Jayapura saya nggak mau kalau harus kuliah di Jayapura. Oke, maunya keluar. Pengennya keluar seperti anak. Biar keren-keren gitu ya Pak ya. Injak Jawa lah. Iya. Ah. Dulu artinya waktu itu saya lihat, wah ini ada penerimaan di Poltek Pos. Kan dulu sekolah selalu membagikan brosur tuh. Nah kita lihat nih Poltek Pos jurusannya logistik bisnis. Berpikir, ini pekerjaannya terkait dengan bisnis. Ternyata beda. Jadi tahunnya dulu bukan kerja di kantor pos, Iya. tahunnya bisnis gitu ya. Ternyata waduh. Terjebak juga ya. Terjebak juga. Tapi itu menjadi hoki ya Pak ya. Yes, Berarti itu. Bapak tidak menyela, salah pilih ya. Iya, tidak. Itu malah sesuatu yang membawa Bapak ke tingkat kesuksesan dalam hal ini menjadi pemimpin ya Siap, Pak ya. siap. Baik, berarti orang yang lulusan di Poltek Pos. Poltek Pos itu adalah calon-calon pemimpin gitu. Iya. Artinya lebih cepat akan menjadi pemimpin, minimal manajer. Memang artinya dari sekolah itu memang nantinya akan disiapkan sebagai minimal pegawai. Oke. Setelah itu pasti akan disiapkan untuk menjadi leader-leader muda yang nantinya untuk memimpin di masing-masing bagian di tiap kantor. Baik. Seperti contohnya misalnya di kantor kami, di kantor Pos Merauke, itu bahkan manajernya itu kelahiran tahun 90-an ke atas. Wow. 90-an katanya berarti 90, 92, 93. 94. Waduh, ada di kelas saya tuh ya Pak ya. Betul. Yang jadi betul, bos ya. Betul. Artinya mereka itulah yang ditempa, dididik di sana, sehingga nantinya mereka akan disebar ke seluruh Indonesia untuk memegang suatu jabatan. Baik. Dalam hal ini manajer di tiap masing-masing Baik. unit kantor yang ada di kantor Baik. pos, seperti itu. Baik, kalau Bapak sebagai sebenarnya kita udah lompat ke tengah Iya. obrolan ya, tapi Iya. nanti kita mundur lagi. Siap. Tapi kalau Bapak memandang kenapa harus anak-anak muda yang mimpin? Apa memang posisi-posisi senior-senior lah yang kita katakan tidak bisa naik grade begitu perlahan-lahan atau memang ada juga? Sebetulnya kalau dibilang di pos ini mungkin kalau mau dibilang terlambat kader. Terlambat kader. Ya artinya bahwa ada gap yang lumayan jauh. Jenjang ya, jenjang penerimaan yang Iya, jauh jenjang sekali. penerimaan yang jauh sekali sehingga yang tua pada saatnya sudah pensiun belum ada tersiapkan Oke. untuk penggantinya. Dengan persyaratan tertentu ya. Nah, Oke. sehingga mungkin Yang muda-muda. yang muda-muda ini yang dipercaya untuk memegang.
Oke, intinya dia bisa membawa perusahaan ya. Iya. Kalau tidak bisa memimpin kan, ya kita nggak bisa menjadi kapten, Yes. kapten yang salah nanti kan Iya, kalau iya. memang dipaksakan orang yang mungkin belum memenuhi beberapa Iya, kriteria. Ya ilmu-ilmu leadership itu mungkin ya Betul, Pak ya, betul, baik betul. mental dan juga pengetahuan akan kepemimpinan. Oke, kembali lagi Pak, masalah perjalanan karir awal nih Pak Iya. ya, perjalanan awal. Jadi posisi pertama dulu sebagai apa Pak waktu jadi pegawai? Pertama kali itu kita jadi asisten manajer namanya. Asisten. Oh jadi tamat Iya, lolos pegawai langsung asisten manajer. asisten manajer itu pun cuma Mm-mm. sekitar seminggu atau 2 minggu. Di mana? Di Jayapura. Jayapura. Nah, setelah Oke. itu Tahun berapa tuh Pak? 2013. 2013. Oke. 2013 itu Mm-mm. langsung jadi asisten manajer di situ. Setelah itu langsung ditunjuk sebagai manajer penjualan. Manajer pemasaran penjualan ya? Iya, penjualan. Di Nah, Jayapura di juga. Jayapura. Nah, Oke. itu saya di Jayapura. Tahun berapa tuh, Pak? Kurang lebih 2013 sampai di 2017. Oh, lumayan lama ya. Lumayan lama, 4 tahun. Itu saya sudah Mm-mm. rotasi ke berbagai macam Bidang. bidang. Oh, bidang. Iya, Mm. artinya dari penjualan kemudian ke bagian operasionalnya. Memang persyaratannya itu ya Pak ya. Iya. Kalau menjadi manajer harus keliling beberapa divisi atau Betul, bidang ya Pak betul. ya. Artinya dari penjualan kemudian ke bagian operasional, Oke. operasional ke bagian sarana, Mm-mm. sarana saya ke akuntansi, Mm-mm. akuntansi ke Wih, iya ya. SDM. Baik. 4 tahun seperti itu. Mm-mm. Kemudian setelah itu saya dimutasikan ke kantor regional, ke Kanwil lah. Kanwil. Nah, kantor Itu di Kanwil di Jayapura. Jayapura juga. Nah, itu di bagian penjualan. Bagian penjualan. Nah, Baik. selama kurang lebih 1 tahun di Mm-mm. bagian penjualan Mm-mm. dan dipercaya Ke Merauke. memimpin Merauke. Berarti Merauke ini adalah pertama kali menjadi manajer, memimpin Kepala kantor. Kepala kantor. Iya. Pertama kali menjadi kepala kantor artinya kan tanggung jawabnya mungkin akan dirasa lebih berat ya. Ini memimpin semuanya kan? Iya. Kalau mau Ah. dibilang sebetulnya di kantor pos Merauke ini membawahi 4 kabupaten. Kantor pos Merauke membawahi 4 kabupaten. berarti berat juga nih Pak ya. Merauke, Asmat, Asmat, mm-mm. Mapi, Bovendigul. Baik, baik. Yang- Selatan Papua ya Pak. Yes, Mm-mm. yang mana kurang lebih sebanyak 55 pegawai yang di bawah kantor pos Merauke. Mm-mm. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri memang Betul. bahwa ya pertama kali menjadi kepala kantor, Mm-mm. pertama kali langsung menghadapi Betul. 4 Pemda Empat, sekali. baik, baik. Betul sekali. Memang kalau saya rasa, wih ini gimana cara membagi waktu, konsentrasi. Mungkin dengan bermodal yang tadi Bapak bilang ya sudah keliling-keliling ke beberapa Betul, betul, bidang. betul, betul. Kemudian juga sekolah dulu di Poltek Pos, Pos ya. juga itu menjadi modal ya untuk bagaimana kita suatu saat akan di posisi itu karena Ya. sudah dipersiapkan Ya. untuk menjadi pemimpin. Betul. Tapi Kak Denny ada kesulitan tidak artinya selama menyesuaikan dan menempatkan diri sebagai pemimpin dalam hal mengambil keputusan begitu? Memang perlu ada beberapa kebijakan yang disesuaikan. Artinya bahwa kita muda ini kan sifatnya masih panas. Tuh. Artinya menggebu-gebu untuk Betul. berlari lah. Ya sama seperti anak muda lainnya Yes. gitu ya. Namun di satu sisi ada beberapa pegawai kita yang memang perlu ada dibimbing. Oke. Kemudian teman-teman kita atau senior-senior kita yang memang pola pikirnya masih mengikuti yang dulu. Sehingga Betul. memang Era dulu kan beda sama era Yes. sekarang kantor pos ya, Pak ya. Artinya makanya sekarang kita dituntut bagaimana bisa merangkul untuk semuanya. Mm-mm. Di sini kami menganggap senior kita sebagai penasehat kalau mau dibilang, sehingga bahwa mereka dengan kehadiran kami pun yang muda-muda ini bukan menjadi tersisih, tidak, tapi kami pakai mereka sebagai Menempatkan ya. menempatkan mereka sebagai penasehat-penasehat kami untuk memberikan informasi-informasi bahwa oh dulunya seperti ini, baiknya seperti ini, bagaimana ke depannya. Baik. Sehingga memang di situ perlunya kolaborasi antara yang muda dengan yang senior. Senior saya bilang lah. Iya. Memang di kantor sering dibilang gitu ya, senior. Iya, senior. Oke. Senior. Untuk Artinya, menghormati ya. yes, Mm-mm. senior, sehingga Mm-mm. pekerjaan di kantor itu semua bisa berjalan dengan baik. Baik, benar. Artinya tidak ada kecemburuan. Menciptakan sosial. kenyamanan kerja juga Yes, ya, Pak iya, ya. seperti Hubungan kerja di dalam Iya. antara junior dengan senior ya. Iya. Karena biarpun bagaimana kan mereka adalah orang-orang yang lebih dulu. Betul. Ada hal yang mungkin bisa kita petik dari mereka, demikian juga sebagainya Iya. gitu ya. Baik. Sempat kaku atau bingung atau sungkan atau gimana Pak? Pengalaman Bapak selama ini Kalau pengalaman di Merauke. saya- di Merauke. Iya, di Merauke. Itu Sebagai kepala kebetulan kantor, banyak kan? yang senior. Waktu Iya. saya pertama kali datang banyak yang senior. Uh-uh. Memang
sungkan jatuhnya, sungkan untuk menyuruh, sungkan untuk tapi memang dengan seiring berjalannya waktu ya memang dari senior pun membilang kepada kami yang muda-muda ini bahwa pada saatnya memang kita yang harus memimpin. Jadi harus membiasakan diri. Membiasakan diri untuk bagaimana kita memberikan suatu perintah yang tanpa harus menyinggung perasaan masing-masing. Tentunya ini yang perlu kita pelajari. Memang tidak ada pelajaran itu di sekolah. Ya, tapi secara apa ya? Itulah pendidikan moral ya, artinya kita menyadari sendiri ya, Pak ya. Artinya bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita, bagaimana kita bersikap terhadap yang di bawah kita. Seperti itu. Baik. Pernah nggak kesel sama yang lebih tua? Mungkin kesalahan kerja biasa kan orang tua gitu. Satu kasus gitu. Seperti apa? Pernah. Itu kayak gimana, Pak? Artinya kalau misalnya dalam pekerjaan kan kita yang muda ini pengen cepat. Ya biasanya ya. Kalau yang tua ini kan sudah pelan-pelan aja. Cuman di situ kadang kita gondok sendiri. Gondok ya. Tapi ya bagaimana kita menyikapi lah. Artinya memang dalam pekerjaan ini tidak ada yang sempurna kalau menurut saya. Artinya bagaimana kita bisa ketika suatu disampaikan minimal dikerjakan. Ya. Ketika dikerjakan artinya di situ ada niat hati untuk mengerjakan untuk seperti itulah. Pasti ada nilai-nilai tersendiri ya yang Bapak dapatkan, artinya itu menjadi ilmu, baik nilai-nilai menghormati, nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai apa, bahwa ternyata harus begini. Jadi saya juga mungkin berpikir bahwa sembari Bapak memimpin tapi sembari Bapak juga mengevaluasi diri ya. Betul. Oke, artinya apa yang kurang dari saya gitu, sambil belajar sambil memimpin, karena kan memimpin di usia muda ini kan berbeda ya. Minim pengalaman mungkin karena yang senior punya pengalaman sudah mungkin 2 bahkan 3 kali lipat dari kita ya. Tetapi itu dia posisi yang memang membuat kita harus, peluang yang membuat kita memang harus ada di posisi itu. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Masalah nilai-nilai, bagaimana Bapak harus beretika di kantor dan sebagainya. Kita jeda satu lagu dulu. Tetap di Manemna Show, bercerita di sini bersama Bapak Denny, Kepala Kantor Pos Merauke. Hey, Mr. Postman, Mr. Postman, look and see. Oh yeah, back for me, please, Mr. Postman. Oh yeah, there must be some working days from my girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently, for just a card or just a letter saying she's returning home to me. Please, Mr. Postman, look and see. Oh yeah, you're back for me. Please, Mr. Postman. Oh yeah, so many days you passed me by, see the tears standing in my eyes. You didn't stop to make me feel better by leaving me. I got a letter, Mr. Postman. Look and see if there's a letter, for me. I've been waiting such a long time since I heard from that girlfriend of mine. You gotta wait a minute. Oh yeah, wait a minute. Oh yeah, you gotta wait a minute. Oh yeah, check it and see one more time for me. You gotta wait a minute. Oh yeah, wait a minute. Oh yeah, wait a minute. Oh yeah, you gotta wait a minute. Oh yeah, gotta wait a minute. Kakek, Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya?
Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Manemna Show bercerita di sini. Oke, masih di Manemna Show bercerita di sini bersama Kepala Kantor Pos Merauke, Bapak Denny Lumban Toruan. Tapi sebenarnya lebih pantas saya bilang mantan Kepala Kantor Pos Merauke, Pak ya. Iya, mantan. Karena nanti siang udah pada berangkat ke kemana dulu ya, Pak? Langsung ke Sorong? Langsung Sorong. Langsung ke Sorong ya. Baik. Jangan lupa Pak ya pakai masker, Siap. gimana gitu ya. Baik. Nah, kita kembali lagi Pak ke pertanyaan tadi saya sebelum break ya, masalah nilai-nilai yang Bapak dapatkan, nilai-nilai moral ataupun juga nilai-nilai edukatif melalui bagaimana menciptakan hubungan kerja di dalam kantor, terutama kepada mereka-mereka yang lebih tua. Kita bos, tapi kita sebagai usia yang lebih muda kan harus menjaga etika-etika itu. Apa yang Bapak dapatkan nilai-nilai itu, Pak? Nilai-nilai seperti apa yang Bapak dapatkan? Sebetulnya mungkin di sini saya sampaikan buat kita semua, artinya teman-teman yang masih muda, bahwa yang pertama kali yang dilihat adalah sikap, attitude. Oke. Bagaimana cara kita bersikap terhadap orang tua, yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara kita bersikap terhadap sesama kita, bagaimana cara kita bersikap terhadap yang di bawah kita. Bahwa nilai-nilai itu tentunya kalau misalnya kita sudah pegang, orang akan respect sama kita. Seperti itu. Bahwa dalam pekerjaan tentunya ada aturan mainnya. Tentunya dengan kita berpegang teguh terhadap aturan mainnya, orang pasti akan sama mau untuk mengikuti apa yang kita mau. Betul. Bahwa dalam perjalanannya pasti akan ada miskomunikasi, kemudian ada berbeda pendapat, ketidakcocokan ide ya. Ide. Sebetulnya bisa kita bicarakan, tidak perlu harus kembali ke zaman barbar lah. Betul. Yang diselesaikan mungkin saling adu mulut, kemudian adu fisik. Tapi di sini kita coba ketika ada suatu permasalahan, mari kita bicarakan apa yang kurang, sehingga ke depan tidak ada muncul lagi hal-hal seperti itu. Itu yang saya terapkan, bahwa ketika ada satu pegawai, saya bilang di sini dalam arti bermasalah, tidak serta-merta langsung kita tegur begitu aja, marah gitu ya. Saya lebih senang untuk mengajak diskusi. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu kita bantu. Mungkin dalam hal ini ya kita tidak bisa bilang bahwa setiap manusia pasti punya permasalahan masing-masing, sehingga ketika nanti kita sudah diskusi pasti akan ketemu nih kliknya. Ini masalahnya di sini, yang kita perbaiki di situ, sehingga nantinya dia akan semakin termotivasi, bukan jadi jatuhnya malah demotivasi. Biasanya kan ketika pegawai itu tidak ketemu solusinya, dia akan menjadi demotivasi. Jatuhnya dia malas bekerja. Atau ngeluh dan sebagainya. Nah, kita yang menghindari hal-hal itu, sehingga bagaimana caranya kita selalu merangkul baik semua dari manajer sampai dengan cleaning service pun kita rangkul. Artinya supaya ada kebersamaan. Kalau ada kebersamaan, tentunya kantor ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik, memang ini yang hal baru juga yang Bapak dapatkan. Artinya tantangan tersendiri beda dengan dulu waktu masih menjadi kepala bidang manajer dulu ya, dengan menjadi kepala kantor ya. Betul. Karena memang kan tanggung jawab penuh. Pemimpin terpucuk itu di tangan Papa dalam mengambil kebijakan ya. Baik, apalagi kan membawai beberapa kantor pos di selatan Papua. Nah, saat dulu ditugaskan ke Merauke, Pak, tahun berapa, Pak? 2018. Udah berapa tahun, Pak? 2 tahun. Februari ini 2 tahun. Februari ini 2 tahun ya. 2018 saat akan 2019. 2019. Iya ya.
2018. 2018 ya Pak ya? Iya. Iya. Berarti udah mau 2 tahun lebih nih Pak ya? Iya. Iya. Saking banyak ini urus dana sosial ya Pak ya sampai Sampai bingung. Udah bingung ya. Oke. Nah, pastinya kan ditugaskan ke sini 2018 lah untuk menjadi kepala kantor. Pasti kan dalam benak Bapak, wih saya jadi kepala kantor nih. Nah, pasti Bapak sudah menyiapkan hati karena sudah tahu naik grade, menyiapkan hati, mental dan semuanya. Ini udah bakalan jadi kepala kantor nih gitu kan. Dengan membawahi berapa banyak juga sub-sub kantor lah seperti itu. Nah, saat menerima itu semuanya Bapak masih ingat nggak langkah pertama apa yang Bapak lakukan saat itu? Mengambil kebijakan apa atau kerja pertama apa yang saat itu yang paling Bapak ingat? Coba sedikit diingat-ingat lagi. Jujur, kalau mau jujur nih ya. Ya jujur lah Pak. Selama seminggu itu saya nggak ngapain. Saya bingung. Iya ya. Karena dalam artian saya mau ngapain? Itu masih mikir tuh Pak ya? Masih mikir apa yang saya bikin ya. Saya pikir, waduh, ini apa ini? Apa ini yang saya mau lakukan? Apa yang saya mau lakukan? Tapi dengan adanya selama 1 minggu itu diskusi gitu ya. Ini kita selalu berdiskusi. Saya tanya, ini di sini masalahnya apa? Ini di sini masalahnya. Nah, itu dia. Jadi saya lebih banyaknya bekerja mencari masalah sebetulnya. Kalau yang baik, kenapa harus diperbaiki lagi? Yang baik biarlah yang baik itu toh. Artinya yang jelek-jelek aja nih. Makanya saya selalu artinya ke setiap kantor, ke setiap bagian, saya selalu mencari apa nih yang kurang. Permasalahan apa yang mereka hadapi. Dicari solusi ya Pak ya. Dicari solusi. Sehingga kalaupun misalnya dengan keterbatasan saya sebagai kepala kantor, tentunya pasti masih ada lagi bagian-bagian di atas saya yang bisa memberikan solusi ide untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang perlu kita lakukan. Berarti jangan sungkan Pak ya, sekalipun kita pimpinan untuk bertanya sama anak buah yang lebih tua gitu ya, lebih senior. Terkadang kita yang muda ini kan malu, malu bertanya, malu belajar. Sekalipun dia pimpinan. Yes, dengan ego yang gengsi lagi ya Pak kadang-kadang. Pimpinan dia gengsi. Saya lebih kepada mending saya mau bertanya, mau belajar. Tidak ada yang sempurna. Makanya saya bilang mending kita bertanya apapun. Contoh kecil saja, mungkin kita bisa bertanya ke cleaning service, setiap hari berapa hari sih ruangan ini disapu, ruangan ini. Jadi kita tanya, kenapa nggak disapu, kenapa nggak di ini. Jadi kita bisa kasih tahu, ada baiknya seperti ini, ada baiknya seperti ini, dan mereka menerima. Dan kadang komunikasi itu yang putus. Artinya kadang dari cleaning service pun tidak pernah berkomunikasi dengan kepala kantor yang dirasa selama ini ya. Dan itu yang saya mau coba dirubah. Artinya kita sama-sama untuk semua bagian di kantor ada komunikasi. Itu ada komunikasi. Berarti menurut Bapak komunikasi itu sepenting apa sih Pak dalam sebuah organisasi, dalam hal ini kantor pos? Kalau di kami saya rasa komunikasi itu yang paling penting. Dengan adanya komunikasi tentunya kita tahu maunya saya seperti apa, maunya teman-teman seperti apa. Kalau tidak ada komunikasi susah. Artinya mereka bergerak sendiri, saya bergerak sendiri, tentunya tidak akan ketemu nih. Tapi dengan kita saling berkomunikasi, harapannya mereka seperti apa sih dari kepala kantor? Setelah mereka memberitahu itu, saya akan balik. Harapannya saya kepada teman-teman itu seperti apa? Contoh misalnya disiplin dalam kedinasan, kemudian maksimal dalam melakukan apapun yang mereka kerjakan. Tentunya akan ada timbal balik. Bahwa mereka berharap apa yang bisa saya lakukan ke mereka. Saya pun seperti itu. Artinya kalian mau apa? Oke, saya penuhi contohnya. Saya juga mau demikian gitu. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini kepentingan kantor perusahaannya ya Pak ya. Baik, itu yang. Tapi saya rasa ini tips yang baik juga ya Pak ya, secara tidak langsung bagaimana untuk yang sedang mendengarkan acara ini bisa diaplikasikan di kantornya masing-masing. Ataupun juga mungkin regenerasi anak-anak buah Bapak yang sekarang mungkin masih menjadi asisten manajer dan sebagainya. Suatu saat di posisi Bapak bisa bukan meniru ya, tetapi mencontohi kan. Bahwa akan saat menjadi pemimpin akan ada tantangan-tantangan seperti ini ya Pak ya. Baik. Selama menjadi pemimpin, tantangan atau masalah berat apa yang membuat Bapak aduh ini berat sekali Pak? Boleh dong sedikit curhat Pak. Sejauh ini sih memang masalahnya hanya lebih banyaknya kepada pegawai-pegawai yang indisipliner lah kita bilang. Cuman ya puji Tuhan selama saya memimpin tidak terlalu banyak kasus-kasus yang ditemukan selama saya menjabat di kantor pos Merauke. Bahwa tantangan-tantangan yang seperti itu rasanya pun akan menjadi pembelajaran buat kita sebagai pengalaman ke depan. Artinya dengan semakin banyaknya permasalahan tentunya semakin kita lebih banyak untuk bisa belajar bagaimana cara mengatasi suatu permasalahan. Bahwa dibilang tantangan saya rasa tidak juga ya. Artinya bagaimana kita menghadapi
bahkan sampai dengan ke pimpinan daerah setempat pun saya rasa itu menjadi sebuah challenge buat kita yang Betul. bagaimana muda ini bisa berkomunikasi dengan orang tua. Oke. Bahwa terkadang kalau kita tidak dengan emblem kepala kantor, kadang kalau kita menghadapi pimpinan-pimpinan ini, feeling kita kan apa kita mau didengar nih, Iya benar. ya kan? Betul. Kata kita jumpa dengan Oh, misalnya taruhlah kita bilang pejabat daerah, Belum kita tentu mau berpikir, didengar mau ya. didengar apa kita mau diajak untuk berkomunikasi. Belum. Tapi saya rasa kita harus mengikis yang minder-minder itu lah. Oke. Bagaimana kita harus tetap percaya diri ketemu dengan siapapun, dimanapun, asal memang kita betul-betul paham apa yang mau kita kerjakan. Kerjakan. Jangan pada saat kita ketemu dengan orang kita pun blank. Ya. Dan ide itu baik, Pak. Iya. Ya, itu saran yang baik contohnya Iya, kan. seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Pernah ke selatan Papua mana saja, Pak? Ke Asmat, ke Boven, sudah semua kan membawahi beberapa Iya. kantor pos? Penyesalan saya belum pernah ke Asmat. Wah, Bapak terlambat. Saya 5 bulan di Asmat, Pak, dan saya sudah sering melihat kantor pos Asmat, Pak. Iya. Penyesalan saya cuman itu. Belum pernah ke Oke, Asmat. itu kota unik loh, Pak, di atas papan. Yes. Tiga kabupaten sudah saya jumpai, sudah saya kunjungi. Paling belum ke Bovendigul Asmat sudah, ya. Mapi sudah saya ke sana. Oke. Asmat belum pernah. Baik. Asmat pastinya dia di depan masjid besar di sana dan depan Bank Papua. Oh, iya. Ya. Saya jadi kasih tahu ke Bapak ya, karena saya sering sekali ditugaskan RRI ke Asmat ya, Pak ya. Oke. Dari kota yang sudah pernah dikunjungi itu seperti apa Bapak ke sana? Mungkin bisa diceritakan daerah mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan terakhir Bovendigul. Bovendigul. Itu tugas apa tuh, Pak? Pada saat itu kita sedang launching untuk pembayaran bantuan sembako. Ini pandemi. Ya, bukan, yang peralihan dari Oh, Kemen- Himbara Ah, yang selama ini dijalankan oleh Himbara yang sembako pangan itu yang dijalankan Himbara dialihkan ke kantor pos. Oke. Itu kemarin dihadiri oleh Menko dari pusat. Dari pusat. Itu luar biasa. Artinya Baik. memang di situ kita koordinasi dengan Pemda dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih buat Pemda. Artinya acara berjalan dengan lancar, sangat berkesan di Bovendigul. Rombongan menteri datang ya memang tidak lama, tapi betul-betul berkesan buat teman-teman di sana bahwa kami dilihat, kami ada, Baik. kami sampai di Bovendigul. Artinya kantor pos masih dipercayakan. Yes. Masyarakat masih percaya dan sebagainya. Iya. Baik. Oke, saya lupa tadi pertanyaan saya tadi kan Bapak bilang masalah di dalam kantor tadi yang Bapak Iya. bagikan. Ada tidak pelayanan publik yang menurut Bapak ini bermasalah, antara mungkin pembagian dana, kemudian mungkin hal-hal yang mungkin pelayanan masalah ke publik yang menurut Bapak itu salah satu masalah dan itu tantangan kerja Bapak yang bisa Bapak lakukan berhasil. Sebetulnya bukan masalah. Artinya begini, kita ambil contoh pembagian BST yang saat ini, BLT BLT, yang saat ya. BLT yang saat ini memang ada beberapa kali tahap yang data penerima itu selalu berubah-ubah. Tidak, oke. Nah, di sini merupakan tantangan dari kantor pos, kemudian tantangan buat dinas sosial bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang tidak sama penerima antara tahap, kita bilanglah tahap 10 dengan tahap 9. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin di sini juga saya mau jelaskan buat pendengar bahwa pos ditunjuk hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan dana ini. Iya, dana. Bahwa pos tidak ada wewenang untuk menambah ataupun mengurangi. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemda bahwa di sini kita bahu membahu untuk bagaimana mensosialisasikan ini, menginformasikan ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun tahu bahwa pengurangan data ini bukan dari Kantor pos. Kantor pos Takutnya maupun kantor pos yang kena kan. yes, seperti itu. Baik, iya. Tetap tenang ya Pak ya sepertinya ya, Iya. kalau menghadapi masalah seperti Iya. ini ya. Kantornya bukan dikerumuni, didatangi masyarakat didatangi. dan sebagainya. Artinya kan kalau macam pemimpin yang tidak siap kan pasti akan stres Pak. Iya. Dia menjadi beban. Ini takutnya ada masalah ini, takutnya belum terjadi udah berpikir yang nggak benar-benar ya Pak ya. Begini. Bagaimana Bapak mengatur psikis Bapak, mental Bapak di usia muda menjadi pemimpin Pak? Sebetulnya saya ditempa karena boleh dikata karena sempat di Coca-Cola. Oke. Saya betul-betul di situ belajar bagaimana menghadapi orang. Dulu waktu jadi sales tuh kayaknya mukanya bukan muka tembok lah kita bilang. Ya. Jadi pada saat di sisi ini sebagai pimpinan Sudah pun biasa sudah ya? terbiasa. Artinya Baik. siapapun modelnya dan
saya lahir besar di Papua. Betul. Jadi merasa lihat orang Papua juga biasa Keluarga saja kita, ya. gitu. Keluarga ya. Saya sudah hafal karakteristik Baik. teman-teman kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Jadi saya rasa dengan cara mereka berbicara seperti itu pun saya rasa masih wajar-wajar saja. Selama kita masih bisa memberikan informasi yang baik ke mereka, toh mereka mengerti. Toh mereka juga tidak terlalu menuntut apa yang memang tidak bisa kita lakukan. Karena kembali saya sampaikan bahwa kami cuma menyalurkan bahwa ketika yang bersangkutan namanya tidak ada dan kami harus membayarkan, tidak mungkin pakai uang siapa seperti itu. Tapi di sini saya menyampaikan bagaimana cara kita berkomunikasi Ya, dengan, kembali ke komunikasi tadi maksud saya juga kan. seperti itu. Komunikasi itu penting berarti Sangat Bapak penting, ya. sangat penting. Baik, sangat penting. baik. Bagaimana cara kita supaya artinya orang mau mendengar kita, Tidak salah paham. tidak salah paham dengan kita. Betul. Dan ya itu seperti Baik, baik. Kita akan break satu lagu lagi Pak, Siap. tapi sebelum break saya pengen Bapak sedikit sosialisasi nih. Kantor Siap. pos ini sebenarnya sudah sekeren apa sih? Karena kan orang kan tahu kantor pos itu kan ya kirim surat. Kayak dulu mungkin zaman dulu saya lihat saya punya orang tua suka kirim apa namanya kartu pos terus perangko dan sebagainya iya. gitu. Nah, tapi sekarang kantor pos kan sudah canggih ya. Artinya sudah maju seperti mungkin lembaga-lembaga sejenis lainnya. Sekeren apa sih kantor pos sekarang, Pak? Kalau mau dibilang sebetulnya dengan masuknya milenial seperti kita dan Iya. teman-teman yang lain, perubahan sudah terjadi banyak di kantor pos. Oke. Bahwa saat ini yang dulunya orang berpikir kantor pos hanya sekedar mengirim surat, membeli perangko, sudah banyak perubahan. Sudah banyak. Bahwa kita mau contoh seperti yang di Kabupaten Merauke sendiri, sekarang kantor pos sudah bisa melakukan pembayaran PDAM. Oke. Sekarang kantor pos sudah bisa melakukan pembayaran PBB. Sudah banyak bekerja sama. Dan harapannya ke depan kami ingin membuat one stop service. Dalam hal ini artinya ketika orang datang ke kantor pos, Semuanya semua bisa. kebutuhan bisa terlayani. Ketika dia mau membayar listrik bisa, ketika dia mau membayar IndiHome bisa, ketika dia mau membeli pulsa bisa, dia mau membayar air bisa, dia mau mengirim uang ke sanak saudara bisa, semua bisa Artinya terlayani. pelayanan jasa ya Pak ya, Yes, untuk seperti semuanya mempermudah ya. Sangat mempermudah. Satu Jadi, pintu lah Pak iya, ya. Betul. karena kami tujuan kami adalah memberikan pelayanan one stop Tapi service satu pintu. tapi tidak melenceng dari istilah pos itu sendiri ya Pak ya. Ya, Oke. artinya tetap kita sebagai core bahwa pos. Baik, karena saya juga merasa saya pernah ngirim barang tuh, saya masih setia kirim barang pakai jasa kantor pos Pak. Siap, terima Selain kasih. terpercaya, saya merasa cepat. Iya kan? Nah, artinya kan kita lebih percaya dengan lembaga pengiriman yang orang bilang mungkin legal gitu. Ya. Artinya tahu ini asal usulnya lembaga ini. Kadang-kadang kan sekarang juga banyak contoh pengiriman barang yang kita tidak tahu seperti apa jaminannya dan pelayanannya gitu ya Pak ya. Kemudian pengiriman uang luar negeri, saya juga pernah tuh berurusan Western Union. ambil pengiriman uang negeri dari luar ya sangat cepat sekali, tidak dipersulit dan sebagainya, dan itu kelebihan kantor pos. Iya. Kalau pelayanannya sendiri Pak, apa memang sampai hari libur atau hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu? Iya. Jam pelayanan di Merauke khususnya Pak. Boleh kami bilang suatu keunggulan di kantor pos adalah sampai dengan hari Minggu pun kami buka, sampai dengan libur pun kami buka. Tapi memang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah bahwa jam-jam buka layanan sampai dibatasi sampai dengan jam berapa, tetap kami mengikuti ketentuan itu. Namun di sini saya menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kantor pos buka baik itu hari reguler Senin sampai dengan Sabtu, Minggu pun kami buka. Jadi bagi masyarakat yang butuh untuk dilayani baik itu layanan jasa keuangan maupun pengiriman surat dan paket, silakan datang ke kantor pos, kami siap untuk melayani Anda. Baik, luar biasa. Saya apresiasi sekali buat Siap. kantor pos. Kalau saya lihat, saya bisa katakan kantor pos milenial ya. Siap. Selain pemimpinnya atau regenerasinya sudah anak-anak muda banyak, tapi ikut zaman, Ya. ikut kebutuhan bukan konsumen sih, kebutuhan masyarakat ini ya. Artinya seperti apa, melihat apa yang tidak ada di lembaga lain atau apa yang bisa kita berikan pelayanan ekstra, pelayanan lebih, dijadikan itu sebuah program ya Pak ya. Siap. Kita jeda dulu Pak, nanti di segmen selanjutnya saya pengen program apa yang belum tersampaikan, pasti ada ya Pak ya. Siapa tahu ini bisa menjadi titipan untuk pimpinan yang baru nanti. Siap. Oke, melalui obrolan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Manemna Show bercerita di sini. Hari ini ku gembira melangkah di udara. Pak Pos membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang manis, warnanya pun merah hati.
Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. 1, 2, dan 3, aku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Seperti surat yang manis, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. Ucapan semanis-manis, 3 lembar rayuannya. Rasanya tak puas hatiku ulangi lagi. 1, 2, dan 3, aku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Ucapan semanis-manis, 3 lembar rayuannya. Rasanya tak puas hatiku ulangi lagi. 1, 2, dan 3, aku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Manemna Show bercerita di sini. Oke, masih di Manemna Show bercerita di sini bersama ex Kepala Kantor Pos Merauke ya Pak ya. Oke, meskipun saya masih menganggap sebagai Kepala Kantor Pos Merauke, meskipun nanti yang gantikan kayaknya usia muda juga ya Pak ya. Yes. Oke, mungkin Kelahiran 90. 90 ya Pak ya, lebih muda lagi dari Lebih Bapak muda. ya. Itu kayaknya nanti kita harus todong lagi Pak ya. Semasa aktifnya di Merauke. Ya. Bapak kalau berbicara warna, RRI kan biru. Ya. Kemudian kantor apa lagi ya? Beberapa kantor punya ciri khas. Kalau orang lihat orange tuh Pak, pasti tahu kantor pos. Dulu tuh saya pernah terjebak bawa acara karnaval. Dari jauh tuh kan saya sudah lihat orange. Saya bilang inilah kantor pos, barisan kantor pos mau masuk di garis finish karnaval. Ternyata bukan kantor pos Pak. WVI, SAR ya. bukan. WVI atau WWF, WVI. WVI. Warnanya orange juga. Ternyata saya malu Pak. Karena warna orange itu orang masih identik dengan punyanya kantor pos gitu. Itu gimana Pak? Kenapa bisa warnanya orange Pak? Kalau terus lambangnya apa tuh, burungnya ya Pak? Iya. Lambangnya burung merpati ini. Okay. Bahwa dulu kan orang mengirim surat menggunakan merpati. Oke. Sehingga memang itu yang kita bawa. Artinya bagaimana merpati, burung merpati atau pesawat merpati? Burung merpati. Burung merpati. Burung merpati. Dari zaman dulu kan orang kita lihat kirim surat, kirim apapun Betul. informasi lah kita bilang dulu. Kayak burung merpati Menggunakan zaman burung. dulu ya. Zaman dulu.
semangat itu yang kita bawa, bahwa dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Kemudian kenapa oren? Nah, oren ini kan melambangkan kehangatan, Oke. warna oren. Betul. Sehingga kita berharap ketika orang datang di kantor pos, kita dapat memberikan pelayanan yang ramah, Betul. pelayanan yang prima buat seluruh masyarakat pelanggan yang melakukan transaksi di kantor pos dengan merasa seperti kekeluarganya itu ada. Baik. Seperti itu. Baik, itu yang dijaga ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau saya lihat orange-nya kantor pos silau men. Ya. Kalau dunia biasa bilangnya eye catching ya, Pak ya. Iya. Jadi paling menonjol warnanya dari sekian warna kan? Kesini-sini jadinya orange kan kelihatannya sebagai menyegarkan, semangat Menyegarkan. muda. Betul. Nah, memang sudah sepantasnya semangat muda itu yang kita harus tularkan ke Baik. teman-teman kita. Betul. Jadi sekarang milenialnya milenial pos. Millennial Post luar biasa. Oke, kembali lagi Pak ke program kerja Pak. Ya. Ya, target 2 tahun ya. Pasti ada beberapa program-program kerja yang mungkin belum sempat terrealisasi ya Betul. Pak. Apa sih itu Pak yang menurut Bapak aduh saya belum sempat padahal saya harus sudah berangkat nanti siang. Betul. Salah satunya yang memang sampai dengan saat ini pengen kami lakukan waktu di zaman saya ini bahwa pengennya kami ingin berkolaborasi dengan Bapenda dalam hal ini untuk membuka agen-agen di mana nantinya pada saatnya agen-agen ini bisa membayarkan PBB di tiap distrik yang ada di Kabupaten Merauke. Ini yang belum kesampaian bahwa sistemnya sedang dibuat ya, namun belum bisa terrealisasi selama masa saya. Saya harapannya artinya dengan seperti ini orang tidak perlu lagi datang ke Kabupaten Merauke untuk melakukan pembayaran PBB, dan itu sudah diamini oleh pimpinan Bapenda bahwa kita bagaimana untuk mempermudah masyarakat untuk bisa taat pajak sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran di distrik-distrik yang nanti ditunjuk sebagai agen pos seperti itu. Baik, ya itu yang berharap ya. Iya, kami berharap. Apakah itu akan menjadi pesan untuk pemimpin yang baru? Saya harapannya seperti itu bahwa ini merupakan program yang baik, tentunya bukan hanya mencari keuntungan dari sisi bosnya, tapi ini lebih kepada kami mempermudah masyarakat sebagai bentuk pelayanan kami kepada pemerintah daerah dan kepada khususnya kepada masyarakat Kabupaten Merauke, bagaimana pelayanan kami sampai ke pelosok-pelosok sehingga masyarakat tidak perlu untuk repot-repot turun ke kota Merauke di tengah kondisi seperti ini, kemudian dari sisi Kondisi alam juga ya Pak ya. dari sisi biaya pun mereka Biaya, betul. pasti akan terbebani. Kami bagaimana untuk memotong sehingga masyarakat lebih dekat seperti itu untuk merasa dilayani. Baik, semoga ya Pak ya. Amin. Niat baik pasti akan dilanjutkan ya Siap, Pak ya. siap. Baik, Bapak kalau ke Sorong pasti kan pengen berbagi. Kalau orang nanya Pak di Merauke gimana Pak gitu, atau Merauke seperti apa? Apa yang pengen Bapak ceritakan tentang Merauke? Merauke kota yang aman. Oke. Merauke kota yang nyaman. Oke. Merauke seperti Indonesia mini kalau menurut saya. Oke. Di sini kita bisa dapat keberagaman. Di sini kita bisa dapat keamanannya, kenyamanannya, sehingga kalau mau dibilang kembali ke Merauke dalam posisi yang berbeda sangat mau. Sangat mau ya. Baik, tapi mau kembali sebagai apa lagi ya Pak ya? Dalam posisi yang berbeda. Posisi yang berbeda ya. Mungkin jalan-jalan. Jalan-jalan, oke, iya ya. Oke. Baik, tempat mana yang Bapak pengen ke Merauke tapi belum? Merauke-nya. Untuk Merauke-nya Kayaknya udah ya Pak ya, Sota sudah. hampir semua sudah. Bahkan saya sudah sampai ke ujung Merauke yang di Kondo. Oh, oke betul Pak. Saya sudah pernah ke sana. luar Unggaya biasa. Kondo sana, Iya. perbatasan dengan PNJ itu Yes. Pak. Saya sudah pernah ke sana, luar biasa, alamnya luar biasa. Kalau mau apa? Jalan-jalan, Jalan-jalan. adventure, Pakai motor kayak gitu, cocok. cocok. Oke, ada tantangan tersendiri ya. Luar biasa. enak. Hobi Bapak apa emangnya? Jalan-jalan kayak gitu? Olahraga sih. Olahraga. Nah, tapi ya karena kita nih papos ya Oke. tidak akan bisa lari jauh dari motor. Betul ya. Tidak bisa lari dari motor ya Pak ya, karena identik ya. Pasti kemana-mana pasti motor. Motor ya. Oke, baik. Bapak terakhir Pak, pesan apa Bapak bisa bagikan sebagai motivator pemimpin muda untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin suatu saat mereka akan jadi pemimpin, Yes. ataupun juga untuk calon-calon pemimpin di kantor pos sendiri secara khusus dan umum secara anak-anak muda yang Ya. lagi dengerin. Bahwa kalau saya buat teman-teman kita yang masih muda, banyaklah belajar, banyaklah bertanya. Jangan malu belajar, jangan malu bertanya. Dan kemudian bahwa uang itu kalau menurut saya memang
tujuan kita, tapi bukan menjadi prioritas. Oke. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita bertanya, tentunya pengalaman itu yang paling penting. Ketika kita memiliki pengalaman yang banyak, tentunya itu akan menjadi poin dan modal utama kita untuk bisa dilihat oleh pimpinan untuk dipromosikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua dan yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana cara kita bersikap. Oke, bersikap. Attitude kita. Bahwa sepintar-pintarnya orang, Tapi kalau attitude-nya tapi ini kalau attitude-nya jelek, saya rasa tidak bisa. Tentunya dengan attitude yang baik, dibarengi dengan pengalaman dan pengetahuan yang pas, tentunya kita bisa menjadi seorang pimpinan dimanapun. betul. Bukan cuma di sekretariat di kantor pos, tapi saya yakin yang mendengar seperti ini pun teman-teman muda dimanapun teman-teman bekerja saat ini, dengan sikap, pengetahuan, pengalaman yang selama ini teman-teman sudah jalankan, tentunya pasti akan bisa untuk suatu saat menduduki pucuk-pucuk pimpinan yang ada di kantor-kantor yang teman-teman saat ini bekerja. Luar biasa nih, semoga bisa menjadi hal yang baik ya Pak. Siap. Terakhir lagi Pak, kesan apa yang paling Bapak ingat di kantor pos Merauke? Kantor pos Merauke merupakan satu loncatan besar buat karir saya, bahwa di sini saya ditunjuk sebagai kepala kantor Pertama kali. Dan di sini juga bukan pertama kali lah, di sini juga berkat dari Tuhan itu ada buat keluarga kami, di mana anak kami lahir di sini. Jadi anak kami ini anak Mopa sebetulnya. Anak Mopa ya. Jadi kalau Bapak biar udah kemanapun, Tetap tugas di pastikan. Jawa, kalau lihat anak saya anak Merauke. Iya, betul. Benar nggak? betul. Itu kelebihannya Pak ya. Kelebihannya. Tapi anak kedua udah ada Pak belum ya? Belum. Oh, anak kedua jangan di Sorong ya Pak. Amin. Oke. Nanti anak ketiga di mana lagi Pak? Di Bandung mungkin? Semoga. Amin. Oke. Jadi di seluruh kota ada Iya, Pak ya. iya. Oke, baik. Jadi ada cerita tersendiri ya. Ada cerita tersendiri. Oke, baik, luar biasa. Pak, terakhir saya kasih oleh-oleh Pak sebelum jalan. Iya, ini saya kasih sebuah mug ya. Mug yang judulnya tentang player kita. Jadi ada wajah Bapak ini untuk oleh-oleh. Siapa tahu bisa menjadi kenang-kenangan. Siap. Bapak ingat kesan di RRI Merauke juga ya, di Pro 2 khususnya siap. program acara Manemna nanti bisa diterima ya Pak ya. Baik, terima kasih. Bisa dipakai, disimpan atau dipakai untuk diminum juga. Siap. Terserah saja mug yang dituliskan acara ini dan ada wajah Bapak dan wajah saya juga. Jadi saya diingat terus ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Bapak Denny Lumban Toruan, mantan Kepala Kantor Pos Merauke yang siang nanti akan segera berangkat ke Sorong bertugas jaga kesehatan. Kita ya berharap lain waktu kita akan ketemu, entahlah kita ketemu di Sorong atau Bapak ke Merauke atau di tempat yang lain. Baik. Dalam keadaan yang lebih baik lagi dan masih penuh dengan kesehatan dan kebahagiaan. Baik sahabat Manenma, sampai di sini dulu obrolan saya bersama Bapak Denny, mantan Kepala Kantor Pos Merauke. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk kita dan sedikit gambaran seperti apakah kantor pos zaman sekarang. Sampai jumpa di Manemna Show edisi selanjutnya. Duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derungnya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada